Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya lahir maupun batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam keadaan sehat walafiat, pribadi akan menyampaikan hakikat kesadaran murni. Bismillahi. Dengan konsep sadar Allah, kesadaran hakiki adalah suatu elemen-elemen berkolaborasi, menjalin, membentuk suatu kesatuan alam semesta. Karena kita juga bagian dari alam semesta ini. Dengan kesadaran yang hakiki, dengan meluaskan kesadaran kita sampai alam yang tiada batas dan tak terhingga, sampai menyadari kepada yang menciptakan alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah telah memilih manusia sebagai hambanya yang diberi amanah kesadaran untuk mengenalnya, sehingga bahagia lahir dan batin itulah surga dunia bagi yang mengenal kesadaran dengan segala amanah-amanah Allah yang diberikan kepada kita. Namun manusia yang diberi kesadaran tidak dipergunakan untuk mengenalnya, maka hidup kita akan mengalami suatu kesulitan, kesengsaraan jiwa. Dengan nama lain, meranalah jiwa itu karena terhijab oleh belenggu-belenggu nafsu, oleh hiasan-hiasan duniawi, dengan bahasa lain kemelekatan, keakuan. Itulah yang harus kita sadari, bahwa dalam menunaikan amanah Allah itu harus senantiasa dengan keikhlasan, keriduan, agar kita mencapai suatu tingkatan yang disebut kita ini hamba, kita ini pelayan, kita ini abdi. Kita manusia yang diberi amanah oleh Allah dalam melakoni kehidupan di dunia ini, di muka bumi ini, yaitu selalu bergantung kepada Allah dan selalu beribadah hanya kepada Allah, dan menyadari eksistensi Allah dalam kehidupan nyata kita ini. Karena apa? Dengan kesadaran murni bahwa hidup kita ini adalah dimonitoring, diawasi, diamati. Gerak, langkah, ucap, rasa, pikir, pendengaran, semua itu amanah dari Allah yang harus kita emban, yang harus kita buktikan pengabdian kita dan menjaga amanah ini dengan keikhlasan, dengan penuh keyakinan kepada Allah. Maka terciptalah suatu konsep sadar Allah, yaitu untuk menyadari Allah yang maha dekat, untuk menyadari selalu bersama Allah,
untuk menyadari bahwa di semua makhluk ciptaan itu ada Allah. Nah, itulah hakikat kesadaran murni, hanya kepada Allah dan selalu mengikuti arahan Gusti Allah. Kenapa kesadaran? Ya, semua manusia di muka bumi ini memiliki kesadaran, namun ada yang mengetahui dan ada pula yang tidak mengetahui, sebab tidak ada suatu keinginan untuk belajar dan menyadari apa makna hidup di bumi ini, yaitu untuk mencapai tingkat kesadaran murni kita ini manusia sebagai hamba. Maka wajiblah kita mencari suatu metode untuk mencapai kesadaran murni itu. Memang semua itu adalah hak Allah, kuasanya Allah. Karena dalam satu makna dan konsep, manusia itu diciptakan ke muka bumi itu ada yang terpilih dan ada yang kupilih. Itulah bahasa Allah. Maka tidak semua yang namanya manusia atau hamba itu sadar dan menyadari. Karena apa? Ketika dilahirkan ke muka bumi ini, ada yang diajarkan dan ada yang tidak diajarkan. Itulah kelemahan kita sebagai manusia, tergantung kepada yang mendidiknya dan kembali kepada hakikat. Karena di situ kita sudah dipilih dan sudah terpilih. Nah, gimana caranya untuk yang terpilih? Ya, tunaikanlah segala amanah Allah. Teruslah menghamba kepada Allah. Teruslah mengabdi sebagai pelayan Allah. Jangan ingkar kepada janji kita sebagai hamba. Nah, gimana untuk yang tidak terpilih? Teruslah mencari dan teruslah belajar sampai mendapatkan suatu hidayah dari Allah. Maka dari itu, mari kita sama-sama tanamkan kesadaran secara hakiki, secara murni. Kesadaran untuk beribadah selalu kepada Allah dan selalu mengikuti perintah-perintah Allah. Maka hakikat kesadaran itu adalah untuk menyadari eksistensi Allah yang selalu mengawasi dan mengontrol setiap hela napas kita, gerak, langkah kita. Kita sadari semua itu adalah atas kehendak Allah. Maka dengan belajar konsep sadar Allah dengan metode zikir nafas, insya Allah kita akan terilhami dan dipahamkan selalu oleh Allah. Dengan keistiqomahan kita, dengan keikhlasan kita, dengan kepasrahan kita hanya kepada Allah dan selalu bergantung kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan suatu kepahaman dan akan membuka segala hijab-hijab kemelekatan yang ada dalam diri. Semua itu atas kuasa Allah dan kehendak Allah. Kita sebagai hamba harus terus bertanggung jawab dan menunaikan segala amanah-amanah yang diembankan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya. Semoga apa yang pribadi sampaikan hari ini bermanfaat bagi saudara-saudara sama jemaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada, dan bermanfaat bagi pribadi sendiri.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap 76.